human hearts. Yang menarik adalah Tuhan itu bekerja tidak hanya secara eksternal, tetapi dalam setiap pengalaman orang yang mengalami penderitaan itu. Bahkan orang yang mendengar penderitaan orang lain. Yang ikut tidak hanya bersimpati, tetapi juga berempati. Nah, di sini kita diajak untuk masuk dalam pengalaman misteri Tuhan itu sendiri. Karena kita tidak melihat bahwa hidup ini ya semuanya bisa diselesaikan dengan logika kita, dengan akal budi kita, tidak. Berhadapan dengan penderitaan, kita akan tertegun diam dan mengajak kita untuk lebih masuk ke dalam, mencermati apa yang sedang bergerak dalam hati kita, dan membiarkan Tuhan itu sendiri masuk. Dan inilah misteri Tuhan itu sendiri. Dan kita akan mengalami betapa Allah yang maha rahmat. Ini foto Yohanes Paulus kedua. Yang menarik adalah dari Yohanes Paulus kedua ini ya, sedikit cerita tentang dia. Dia dalam sejarah itu adalah paus pertama yang berani tampil di muka umum untuk meminta maaf kepada dunia. Meminta maaf atas apa? Atas kesalahan-kesalahan gereja yang telah terjadi di masa lalu. Termasuk juga kalau Bapak Ibu tahu tentang peristiwa Galileo Galilei, waktu itu gereja ya memang tidak sepakat dengan ilmu yang ditemukan oleh Galileo Galilei, dan ya bisa dikatakan Galileo Galilei juga menjadi korban gereja juga, sehingga dia harus berakhir dengan kematian. Tetapi kemudian yang menarik adalah tahun Yubelium itu jadi kesempatan paus mewakili seluruh gereja dan sejarahnya di masa lalu meminta maaf. Disinilah gereja itu membuka wajah kerahiman ilahi. Termasuk dia juga mengawalinya dengan menulis ensiklik ini, Divis in Misericordia. Nah, nanti Bruder akan menceritakan pengalaman dia. Bagaimana Bruder itu melihat dekat dengan orang-orang yang dia layani, bahkan orang-orang yang menderita. Dan diundang terus-menerus untuk menghidupkan iman. Jadi iman itu akan hidup ketika kita tatapkan dalam pengalaman-pengalaman konkret, pengalaman pelayanan kita. Dan dalam proses itu kita diajak untuk mencermati bahwa Tuhan pun, Roh Kudus pun bekerja tidak hanya dalam hati kita sebagai pelayan, tetapi juga orang-orang yang kita layani. Sehingga kita dan orang-orang kita layani bisa menemukan, oh, di sana ada Tuhan. Tuhan hadir dalam penderitaan, tetapi Tuhan juga mengundang kita untuk terus berani mengambil keputusan untuk mengubah situasi yang mungkin tidak baik, tidak adil, situasi yang menyengsarakan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu silahkan Bruder bisa bercerita dua kisah ini. Pertama ditugaskan di Papua dan yang kedua mungkin ditugaskan di seminari. Silahkan, waktu dan tempat saya berikan kepada Bruder. Baik, terima kasih Romo dan teman-teman sekalian. Saya terkesan dengan kata kerahiman adalah bunga kasih. Sedangkan Allah adalah kasih itu sendiri. Jadi kerahiman adalah perbuatannya. Nah, dari rumusan itu, maka saya akan mencoba sharing pengalaman selama 18 tahun di Papua dan juga hampir 3 bulan ini di Mertoyudan. Yang pertama, saya ditugaskan di Papua pedalaman yang sungguh masih bertemu dan bersama dengan umat-umat yang dengan OTK dan Moge. OTK itu alat penutup laki-laki, Moge alat penutup kemaluan perempuan. Dan ternyata betul masih ada di umat Papua pedalaman di mana saya diutus di situ. Begitu senangnya Bapak Uskup
mendengar atau menerima saya diutus di pedalaman Papua yang baru saja selesai dari belajar psikologi pendidikan di Sanata Dharma, maka saya langsung ditangkap dan diberi SK untuk menjadi staf pengajar di SMP milik keuskupan yang ada di pedalaman. Setelah 2 tahun mengajar dengan semangat, yaitu tentang kebekaan, matematika dasar, fisika, saya senang sekali bisa memberikan diri sepenuhnya di situ. Namun, saya rasakan setelah 2 tahun, nilainya tidak tuntas, kecil sekali. Bahkan membaca pun, anak-anak juga belum mengerti, belum bisa. Lalu saya bertanya, apa maksud saya diutus di situ? Terus saya mogok, tidak mau melanjutkan mengajar di SMP setelah 2 tahun. Masuk tahun ketiga, saya hanya bermain-main dengan anak-anak kecil. Bahasa Papua adalah anak-anak lepas susu. Caranya bagaimana? Caranya saya mengumpulkan anak-anak pada hari Minggu, yaitu orang tuanya sembahyang di dalam gereja, lalu anak-anak saya kumpulkan di halaman gereja. Terkumpul 150 sampai 200 anak-anak. Tetapi hati saya kok tidak puas. Kenapa hanya 1 minggu sekali saya bisa bermain, berkumpul, bercerita dengan anak-anak? Lalu akhirnya muncul pemikiran, nah kalau begitu saya harus mendirikan taman kanak-kanak di sini. Dan benar sekali, Dewan Paroki mendukungnya. Lalu tahun 2003, surat izin dari P dan K muncul. Tetapi bagaimana itu dilaksanakan? Karena guru tidak ada, lalu sarana prasarana tidak ada. Maka surat izin sudah muncul, barulah saya yakin, lalu membuat meja kursi sendiri, alat-alat permainan sendiri. Barulah berani mengajak, waduh gurunya siapa? Gurunya saya mengambil dari ibu paroki dari Toraja. Mengapa ibu paroki? Ya karena ibu itu sudah diterima oleh ibu-ibu pada umumnya seluruh paroki. Jadi kalau saya minta anaknya untuk diajar, untuk diajak bermain oleh ibu itu, pasti orang-orang pedalaman percaya dan benar. Lalu setelah berkumpul, ibu itu bingung, Bundar ini bagaimana? Saya tidak bisa dengan anak-anak. Baik, tenang saja. Lalu ibu itu, lalu saya masuk di tengah-tengah anak-anak, diajak bermain. Nah, itulah akhirnya mulai para orang tua percaya menyerahkan anaknya untuk masuk TK. Lalu dalam perjalanan setelah anak-anak TK akan masuk di SMP dekat Pasturan, itu lamanya 9 tahun, saya di situ bergulat dengan SMP 2 tahun dan ditambah TK, jadi 7 tahun dengan TK, lalu anak-anak sudah akan masuk ke SMP. Baru saya dipindah ke Papua Nabire, yaitu kota, di mana Serikal Yesus diserai oleh keuskupan, diminta oleh keuskupan untuk mengelola salah satu SMA namanya Kolese Lekok Darmanpil Adiluhur Nabire. Lalu apa yang saya buat di situ untuk mempersiapkan anak-anak TK pedalaman yang akan melanjutkan ke SMA kalau mau masuk di Adiluhur, yaitu saya mengumpulkan anak-anak asrama. Mengumpulkan anak-anak asrama di situ, SMA, jadi saya dekati anak-anaknya dari pedalaman, saya data dulu siapa yang mau, nah ternyata banyak. Putra-putri terkumpul 80 siswa, dan jumlah siswa 350, jadi sepertiga kurang lebih sudah ada di tangan saya, sepertiga siswa SMA Adiluhur sudah ada di tangan saya.
Artinya sudah ada di tangan para generasi penerus anak-anak Papua. Lalu bagaimana? Wah, ini proses yang sulit sekali. Anak-anak belum bisa baca, anak-anak makannya juga belum teratur, bahkan seadanya. Di pedalaman hanya makan ubi, sedangkan di Nabire kalau beli ubi malah mahal. Maka mau tidak mau membeli beras. Terus saya bersama dengan anak-anak di situ, tidur bersama. Ternyata melalui anak-anak asrama pun juga tidak mulus pendidikan di SMA. Maka saya juga harus mengajari anak-anak untuk belajar malam, untuk mandi, memperhatikan tubuhnya supaya tidak bau, supaya tidak kudisan. Lalu juga mengajak anak-anak untuk hidup mandiri, maka saya juga mulai piara sapi, mulai piara babi. Selain anak-anak tahu cara memelihara yang benar, tidak merusak kebun orang, maka dibuatkan kandang, lalu anak-anak bergiliran untuk memberi makan ternak sapi dan babi tersebut. Barulah anak senang dan semangat. Oh, ternyata diberdayakan. Ini yang pokok, diberdayakan. Sudah siang capek, lalu malam harus juga menemani anak-anak belajar bagaimana membaca yang baik, bagaimana bentuk tubuh, cara duduk yang baik. Nah, itu yang dibuat di Adiluhur, anak-anak Papua supaya bisa bersaing dengan anak-anak non-Papua. Di SMA Adiluhur, saya mendapatkan banyak kesempatan, yaitu yang pertama tadi menjadi direktur asrama, artinya yang memulai, yang menghidupi asrama, itu saya. Lalu yang kedua, menjadi penata keuangan. Artinya waktu saya masuk hanya satu keuangan bisa dipakai untuk macam-macam. Tetapi saya masuk sudah mulai tertata. Begitu saya akan pindah, saya menyerahkan keuangan yang mestinya untuk yayasan diserahkan kepada Romo Dismas, yang mestinya uang untuk berjalannya sekolah saya serahkan kepada Buder Jumeno supaya melanjutkannya. Lalu yang ketiga, saya memegang sarana prasarana. Artinya apa? Artinya peran saya menyediakan peralatan penunjang pendidikan. Di situ ada urusan gedung sekolah, lalu membuat aula, menyiapkan sarana pengajaran, dan sampai pada alat pembersih WC. Itulah keprihatinan yang muncul dan yang harus diciptakan di sana. Namun itu semua membuat semangat. Jadi pada saat makan pun sampai teringat, aduh ini harus mencari rumput. Aduh ini sudah hujan. Aduh ini nanti bagaimana ternak-ternak itu kalau sampai tidak mendapat rumput semacam itu. Jadi hidupnya seperti roda terus mengalir, dan jika hanya dirasa dari segi manusiawi memang capek, lelah, dan marah. Namun kalau sungguh-sungguh disatukan dengan Tuhan, ternyata mendapatkan kegembiraan. Adanya senang, dan mau ingin berbuat terus, dan mau menanggapi apa yang muncul, yang mesti harus dirintis, yang mesti harus dibuat di tempat seperti itu. Jadi di Papua, di WGT Pedalaman Papua, dan juga di Nabire di SMA, dihitung waktu selama cuma 18 tahun. Lalu diberi kesempatan libur oleh Romo Provinsial. Bet, kamu libur, tetapi dengan catatan semua pekerjaan diserahkan supaya bisa libur dengan enak, tidak terganggu di sana. Loh, kan saya masih kembali lagi, Romo. Nah, itu urusan besok, yang penting semua diserahkan.
Betul sekali. 5 pekerjaan tadi saya serahkan demi untuk libur. Dan ternyata setelah libur, bertemu Romo provinsial, Romo, ini bagaimana acara saya? Bet, kamu harus meninggalkan Papua ya, tidak usah kembali ke sana. Romo, justru saya libur itu mau meningkatkan pelayanan di Papua lagi. Yang saya menemukan jargon-jargonnya untuk lebih cepat lagi, untuk lebih mudah lagi, saya mendampingi anak Papua. Sudah cukup, Bet, kamu udah 18 tahun, biar saya utus SJ lain. Lalu diam-diam saya diberi SK, dibuatkan SK oleh Romo Provinsial Sunu Hardiyanto waktu itu, yaitu menjadi staf seminari Mertoyudan. Secara khusus menjadi ekonom. Dan ternyata apa? Yang menjadi tugas di Mertoyudan yaitu per 1 Januari 2020. 1 Januari 2020 menjadi staf ekonom, ternyata yang saya temukan yaitu melihat anak-anak dan orang tua yang tidak mampu. Ternyata banyak sekali anak-anak yang tidak mampu. Lalu bagaimana? Nah, karena sudah terbiasa di Papua, ya jika tidak ada ya harus mencari, harus sharing kepada orang. Maka di situ bisa mengumpulkan, menawarkan menjadi orang tua asuh dan juga para donatur yang saya kenal, dan saya dengan enak menyerahkan daftar keuangan yang belum dilunasi oleh orang tuanya, supaya anak seminari itu menjadi nyaman, kerasan, dan tidak terbebani mintanya. Benar sekali, dalam perjalanan saya menciptakan seminari adalah taman Eden kehidupan. Artinya apa? Artinya setiap malam saya bersama anak untuk membagi uang saku bagi anak-anak yang membutuhkan untuk beli buku, pensil, membeli sabun, membeli odol, itu dilayani setiap malam setelah jam makan. Lalu memperhatikan barang-barang di sekeliling seminari yang ternyata banyak barang-barang yang rusak. Lalu memperhatikan kebun, Taman Eden kok kebunnya juga tidak terawat. Lalu memperhatikan sarana prasarana, yaitu segala peralatan yang dibutuhkan untuk merawat rumah yang luasnya 6 hektar di Seminari Mertoyudan. Salah satu contoh kecil, perhatian pada barang-barang. Saya menemukan 12 dispenser, entah sudah zamannya siapa, sudah berapa tahun, sampai mereknya tidak kelihatan. Namun saya pungut, saya bersihkan, dari 12 alat itu, satu saja yang gagal tidak bisa diperbaiki karena ya spare part-nya sudah tidak ada. Artinya 11 bisa diselamatkan, dan sekarang untuk tambahan anak-anak setiap unit punya dispenser 2 dan 3. Jadi sudah lumayan bisa menghidupi dan membedakan. Jadi merenungkan tentang kerahiman di situ bagi saya adalah sederhana. Apakah saya mau mewujudkan cita-cita Allah yang sungguh jika mau terbuka, ternyata di dunia ini meskipun ada di tengah-tengah kota, sungguh-sungguh dihidupkan suasana batinku yang tidak nyaman, dan itulah saya mau masuk menjadi alatnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian dan Romo Sabto. Terima kasih Brother Norbert atas sharingnya. Bagi saya ini penting, pengalaman Brother ini tadi mengingatkan tentang bahwa Tuhan
yang efektif, ini ditekankan oleh Paus Fransiskus juga, itu harus bermula dari pengalaman afektif terkait dengan diri kita sendiri, dengan relasi kita dengan Tuhan. Sehingga relasi kita dengan Tuhan tidak hanya pertama-tama afektif, tetapi juga nanti keluar menjadi efektif, terwujud dalam pelayanan-pelayanan yang memang tidak besar, tapi pelayanan-pelayanan yang kecil yang bisa kita tekuni setiap hari. Nah, terima kasih Bruder atas sharingnya, dan kita juga di sini dipanggil untuk menjadi rasul kerahiman ilahi. Apa artinya menjadi rasul kerahiman ilahi itu? Kita berani masuk pada pengalaman afektif kita. Orang yang bisa mencintai itu adalah orang yang pernah terluka, mau merasakan luka itu, dan yang penting mau mengolah bahwa luka itu menjadi jalan, menjadi sarana. Sarana yang digunakan oleh Tuhan untuk mengubah hati kita. Pengalaman afektif yang begitu kuat itu membuat kita nanti tidak lagi fokus kepada diri kita yang terluka, tetapi kita justru fokus kepada Tuhan yang terluka. Luka Tuhan itu tidak ada lagi dalam hati kita, tetapi memancar keluar. Kita diajak untuk menyentuh luka-luka Yesus dalam diri setiap orang yang kita jumpai. Dan pada bulan ini adalah bulan yang istimewa, terutama kalau kita mencoba merenungkan dan mengkontekstualisasikan iman kita dalam kondisi gereja Indonesia. Kita tahu 30 September ada peristiwa apa. Kita tidak menyebut itu sebagai G30 SPKI lagi, karena itu adalah narasi sejarah yang salah. Kita ingin menyebut ada tragedi 1965. Oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menonton cuplikan film singkat. Film ini dibuat oleh Joshua Oppenheimer. Dia menulis memberi judul filmnya ada dua film. Pertama film Jagal, yang kedua adalah film Senyap. Nah, saya akan mengambil cuplikan film Senyap ini. Cuplikan ini nanti berisi percakapan antara orang yang namanya Adi, yang kakaknya itu jadi korban tragedi 1965. Tetapi Joshua Oppenheimer sebagai sutradaranya, dia akan membawa Adi ini untuk ketemu dengan orang yang dulu membunuh kakaknya ini. Memang tidak terjadi rekonsiliasi secara eksplisit, tidak. Tetapi justru perjumpaan ini yang mengajak Adi menjadi yakin bahwa ya pengalaman luka ini tidak bisa hanya disimpan, tetapi harus dibuka. Yang menarik adalah penjagalnya ini bersama anaknya. Anaknya ini nanti yang mewakili bapaknya itu meminta maaf. Dan di sanalah bagi saya ini pengalaman tragedi 65 ketika difasilitasi dengan perjumpaan. Ini akan memperbaiki yang namanya cara berpikir generasi yang akan datang. Supaya tragedi ini tidak terulang lagi. Dan persis iman kita diajak masuk dalam peristiwa-peristiwa konkret seperti ini. Iman kita bukan untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan ini, tetapi pertama-tama untuk masuk, menatap, melihat, memeluk, bahkan hadir dalam luka-luka orang yang menjadi korban dari tragedi 1965 ini. Oleh karena itu, mari saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menonton cuplikan filmnya. Nanti dipersilahkan ini sebagai penutup, doa penutup, dibawa dalam suasana doa, keheningan, melihat, mendengar percakapan yang terjadi antara Adi dan juga pihak keluarga penjagal ini. Mari kita hening sejenak. Kita siapkan hati kita. Saya tahu ya dari SMP ada orang-orang, bapakmu tukang ini,
apa PKI kayak gitu. Perasaan saya tahu dari orang ya nggak apa-apa, saya merasa bangga karena kan pemberantas, merasa bangga. Ini pun terkenal ya kan Bapak, agak disegenin gitu kok daerah Pakam gitu. Dulu kubungkus satu perempuan kepalanya, kubawa ke kopi Cina, jerit-jerit Cina itu. Waya, waya, waya. Bapak bungkus kepalanya. Perempuan. Iya. Perempuan yang Bapak itu. Iya. Supaya nakut-nakuti waktu itu. Iya. Jadi apa gunanya waktu itu sama Bapak? Hah? Apa gunanya? Kubuang lagi lah. Ya maksudnya gunanya apa nakut-nakuti Cina itu gitu? Nakut-nakuti Cina itu lah. Cuma nakut-nakuti aja. Nakut-nakuti aja lah. Cuma nakut-nakuti aja dia. Jadi kubuang lah. Tong sampah. Cuman dipotong terus lah. Di sungai, campur ke sungai. Itu dulu. Ini tangannya diikat ke belakang. Belakang sini. Setelah aku bak gelas. Potong, tampung darahnya. Bak gelas. Itu semua orang, Bapak. Hah? Itu kan banyak orang. Ya, jangan banyak-banyak kali lah. 2 gelas gitu. Cukup. Kalau dulu. Itu biasa dari mana darahnya Bapak ambil? Ya, dari leher lah. Tampung gelas. Leher dipotong, tampung gelas. Nah. Diminum. Apa tujuannya itu, Pak? Hah? Tujuannya supaya apa? Supaya jangan gini. Stres. Kakak kan tahu kalau Bapak banyak kali bunuh orang. Dan setiap membunuh itu selalu minum darah. Itu macam mana perasaan kakak? Ya baru denger ini lah merasa takut gitu. Ya baru denger ini. Dia minum darah gitu. Oh kakak baru ini dengar. Kayak mana perasaan kakak sekarang? Ya merasa kok kayak mana ya. Baru denger ini. Tadi. Mungkin karena minum itu dia badannya kuat aja. Sebelumnya nggak pernah dengar. Baru inilah tadi dia ngaku. Kalau aku, abangku itu orang yang dipotong juga. Waktu itu. Nah, 3. Oh. Kalau abangnya abang dipotong ya maaf lah kan nggak tahu bapak. Emang taunya baru sekarang ya kan. Dulu kan saya nggak tahu. Si kecil anak-anaknya pun kan nggak tahu. Rasanya ya. Karena bapak yang membunuh itu kakak nggak bisa disalahin. Karena kakak juga nggak bisa, bapak ini memang bapak kakak. Jam 3. Iya. Saya kayak pernah kenal. Jadi mana? Nggak kerja.
Aku pun nggak kenal sama kakak. Kenal ada saudara kita. Kurang jawab kan? Udah, saya mengaji itu. Tak maaf lah ya kalau atas kesalahan bapakku ya bang. Ya, jadi saudara. Dia pun udah tua, anggap orang tua sendiri. Sering-sering lah main kemari. Udah nggak punya mama. Inilah ngurusin dia, pikun. Orang masuk aja kadang dia nggak tahu. Udah tua kali, udah pikun kali. Iya, ngurusin dia lah nih. Sampai saya berhenti kerja apa. Udah nggak ingat apa-apa, nanti orang masuk pun nggak tahu dan entah siapa. Ya saya lah ngawasin, ngambil apa, udah nggak tahu dia. Saudara aja pun dia udah nggak tahu dia. Inilah dia. Ngurusin dia lah. Ya, Kak. Kayak lagi permisi Kak ya. Pak, permisi lagi Pak. Ya. Oke, saya rasa itu hal yang saya dan Bruder Norbert dapat bagikan untuk renungan kita, terutama untuk bulan September ini. Dan saya tetap mengajak Bapak Ibu yang di sini, terutama komunitas Kerahiman Ilahi, untuk berdoa juga arwah para korban ketidakadilan itu, yang sampai sekarang keluarganya masih mencari keadilan pada pemerintah. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Romo atas renungannya dan juga sharing dari Bruder. Kami mau Romo, kami mau minta berkat dan doa penutup, boleh Romo? Oke, iya. Mari kita hening sejenak. Kita mengumpulkan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Terutama kita diundang oleh Tuhan untuk menjadi Rasul Kerahiman Ilahi. Kita diajak untuk membangun relasi yang afektif dengan Tuhan sendiri, terutama dalam pengalaman-pengalaman penderitaan yang tidak hanya kita alami tapi dialami oleh orang lain. Dan kemudian kita diajak untuk menggerakkan tangan kita, menggerakkan tubuh kita, melayani orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan, mereka yang menderita. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari pengalaman-pengalaman afektif, penderitaan-penderitaan yang dialami dan dirasakan jadi kekuatan untuk juga melayani orang-orang di sekitar. Dan kita semua, pelayanan, keluarga, orang-orang yang kita cintai, orang-orang di sekitar kita yang menderita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Romo. Pengumuman, mohon waktunya Bapak Ibu dan mendengarkan